dalam sediaan farmasi, khususnya sediaan topikal ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa obat di dalam sediaan farmasi itu ada kekuatannya ya. Selain kekuatan ada dosis. Apa beda kekuatan obat dan dosis? Kalau kekuatan obat itu menunjukkan jumlah bahan obat dalam sediaan. Kalau dosis itu menunjukkan jumlah obat yang diperlukan untuk terapi. Ini kadang-kadang sama ya. Misalnya paracetamol, berapa kekuatannya? 500 miligram per tablet. Berapa dosis yang diperlukan? Juga 500 miligram per tablet. Ya kadang-kadang sama, tapi kadang-kadang tidak sama. Ada yang sekali minum harus 2 tablet dan sebagainya. Tapi intinya adalah kalau kekuatan itu sesuai dengan sediaan farmasi di situ, persediaan farmasi itu kandungannya berapa, kalau dosis itu menunjukkan berapa kebutuhan untuk terapi. Ya, jadi harus dibedakan ya antara kekuatan dan dosis, walaupun seringkali sama kekuatan dan dosis itu. Nah, untuk kekuatan obat dalam sediaan farmasi atau jumlah obat dalam sediaan farmasi itu bisa dilihat dari formula-formula ya. Dan biasanya satuannya ada yang menunjukkan satuan berat, misalnya miligram, gram atau mikrogram ya. Misalnya formula paracetamol. Paracetamol ini per tabletnya mengandung 250 miligram ya. Atau misoprostol per tabletnya mengandung 200 mikrogram. Ya, misoprostol itu adalah obat yang digunakan untuk biasanya menggugurkan kandungan ya, untuk kondisi-kondisi pasien harus digugurkan kandungannya, biasanya digunakan misoprostol. Itu satuannya adalah mikrogram. Selain berbasis massa atau berat, bisa juga kekuatan obat itu dinyatakan dalam volume. Contohnya formula alkohol 70% volume per volume ya. Jadi ini ukurannya adalah mililiter atau liter dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah berbasis pada efek biologisnya atau potensinya. Ini perlu saya kenalkan ya. Saya khawatir nanti kalau misalnya di OSCE keluar ada satuan unit itu apa? Satuan unit itu menunjukkan kekuatan obat yang dilihat dari potensi biologisnya atau efek biologisnya. Dan satuannya biasanya untuk berbasis efek biologis atau potensi itu adalah unit atau seringkali dikenal dengan nama international unit ya. Kalau international unit itu adalah bahan yang memenuhi persyaratan internasional potensinya. Dan untuk obat yang satuannya itu adalah dalam bentuk potensi atau unit, itu yang sering digunakan adalah antibiotika, vitamin, hormon, dan sebagainya. Ya, contoh hormon itu misalnya insulin. Ya, formula insulin persediaan itu mengandung 100 unit misalnya. Atau gentamisin sulfat. Ya, per 1 tube itu mengandung 400 unit dan sebagainya. Atau per gram mengandung 400 unit dan sebagainya. Ya, jadi kita harus mulai mengenal unit. Ya, unit adalah kekuatan obat dalam sediaan farmasi sebagai salah satu simbol kekuatan obat dalam sediaan farmasi. Nah, apa yang harus diketahui oleh calon-calon apoteker ini apabila menemukan formula itu kok tidak mencantumkan miligram atau mililiter tetapi unit, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengkonversi unit itu menjadi gram atau miligram. Ini khusus untuk teman-teman yang di industri farmasi loh ya. Kenapa? Karena kalau di industri farmasi itu tugasnya adalah membuat sediaan farmasi dan semua bahan yang akan diformula, yang akan diproduksi itu harus disiapkan dulu dengan menimbang
atau mengukur volume. Kan cuma dua itu ya, menimbang atau mengukur volume. Sehingga kalau satuannya massa unit, kita kesulitan. 400 unit itu kita ngambilnya bagaimana, tidak bisa ya. Oleh karena itu harus kalau ada obat formula, ada formula sediaan menggunakan satuan unit, maka kita harus mengkonversi dulu unit itu menjadi satuan gram atau miligram sehingga nanti ketika di industri farmasi lebih operasional, bisa dilaksanakan karena sudah satuannya miligram. Ini contoh ya, contohnya. Misalnya, ada formula satu sediaan farmasi, tablet atau kapsul begitu ya. Kandungannya adalah neomisin sulfat 225 unit. Nah, ini harus dikonversi menjadi gram. Caranya bagaimana? Caranya untuk merubah unit menjadi gram atau miligram, kita harus mengetahui data bahan baku obat yang akan kita produksi itu, ya, potensinya berapa? Potensinya berapa? Nah, potensi yang ada di dalam sertifikat analisis itu biasanya tulisannya nanti adalah international unit. Kalau international unit ini bisa dicek nanti di pustaka, satu international unit itu setara berapa miligram ya, atau NLT, not less than, tidak kurang dari, ya. Nah, misalnya ini kembali ke resep tadi ya, neomisin sulfat 225 unit. Dan kita cek bahan baku yang kita miliki di laboratorium bahan baku kita ya. Neomisin sulfat kita ini potensinya berapa ya? Nah, ternyata di sertifikat analisnya itu tertulis potensinya adalah 450 internasional unit per miligram. Artinya 1 miligram bahan baku yang kita miliki yang ada di laboratorium kita itu potensinya adalah 450 unit. Internasional unit ini hanya menunjukkan bahwa ini berarti bahan baku ini sesuai dengan ketentuan internasional. Kadang-kadang bisa lebih rendah, bisa lebih turun. Kalau sesuai dengan ketentuan internasional, maka namanya adalah internasional unit. Tapi sama, yaitu maksudnya adalah unit. Nah, jadi kita akan membuat neomisin sulfat yang persediaannya itu 225, sediaan kita 225 unit ya, maka segera kita harus ngecek di sertifikat analisis bahan baku neomisin sulfat kita berapa ya potensi neomisin sulfat yang kita miliki. Ternyata di situ tertulis 450 internasional unit. Nah, ini hitungannya kan gampang ya, karena di sini 225 itu separuh dari 450 internasional unit, maka kita tidak mungkin mengambil formula itu harus kita konversikan 225 unit itu setara dengan berapa miligram. Tidak mungkin 1 miligram loh ya, karena 1 miligram sudah ditetapkan kandungannya adalah 450. Jadi berapa gram? Separuhnya ya. Berarti 225 unit itu setara dengan 225 dibagi 450 atau 0,5 miligram. Nah, sudah selesai. Jadi unit yang ada pada formula dibagi dengan unit yang ada pada sertifikat analisis atau sertifikat bahan baku kita. Nah, kalau sudah seperti ini, gampang ya. Formula yang semula tertulis neomisin sulfat 225 unit, ini segera kita konversi menjadi neomisin sulfat 0,5 miligram. Ini untuk kepentingan penimbangan nanti, satuannya harus miligram. Jadi bisa ya, jadi yang penting adalah kita mengetahui formula kita, tuntutannya berapa unit, kita cek bahan baku kita di Certificate of Analysis, potensinya berapa ya, kemudian di formula ini dibagi dengan potensi yang ada pada bahan baku kita. Nah, kalau sudah dikonversi bisa dirubah
formulanya neobisin sulfat 0,5 miligram. Jelas ini ya? Nah, sebelum ini misalnya formulanya itu tidak neomisin 225 tapi neomisin sulfat 900 unit misalnya. Maka dikonversi menjadi miligram jadi ketemu berapa? Kalau di sini 900 dibagi 450 ketemu berapa? 2 miligram ya. Jadi kalau resepnya itu formulanya itu 900 berarti diganti ini 900 misalnya diganti dengan 2 miligram dua kalinya. Ini contoh yang kedua ya, polimixin bisulfat 500 unit. Jadi formulanya per 2,5 gram basis atau per 25 gram sediaan itu polimixin sulfatnya harus mempunyai potensi 500 unit ya, 500 unit. Segera kita cek pada bahan baku kita berapa ya polimixin bisulfat yang ada pada laboratorium kita itu potensinya ternyata tertulis di situ ini. Ini tidak international unit tapi NLT ya. Not less than. Jadi ada dua penulisan dalam sertifikat analisis bisa international unit, bisa NLT ya. Atau not less than, tidak kurang dari 6.000 unit per miligram. Maka sama dengan tadi ya. Jadi yang dalam formula berapa dibagi dengan yang ada pada bahan baku kita. Sertifikat analisisnya mencantumkan potensi bahan baku kita berapa. Atau kalau menggunakan rumus bisa digunakan rumus ini. Unit 1 per bobot 1 sama dengan unit 2 per bobot 2. Satunya adalah milik dari bahan baku. Yang dua ini milik dari formula. Ya, dari unit 1 bobot 1, unit 1 adalah unit bahan baku berapa tertulisnya? 6.000. Bobotnya berapa? Miligram atau 1 miligram. Berarti per 1 miligram potensinya adalah 6.000 unit. Nah, sekarang kita lihat formula kita, unitnya mencantumkan berapa? 5.000 unit. Bobotnya berapa? Bobotnya ini yang ditanyakan ya. Jadi 5.000 unit itu setara dengan berapa miligram gitu ya. Oleh karena itu bobot 2 ini harus kita misalnya X miligram. Jadi 6.000 dibagi 1 sama dengan 5.000 dibagi X, maka X sama dengan 5.000 yaitu unit dari formula dibagi dengan unit bahan baku kali 1 miligram ketemu 0,833 miligram. Ya, ngerti ini ya? Mengkonversi unit menjadi miligram. Nah, kalau sudah ketemu miligram, maka polimixin bisulfat yang 5.000 unit tadi, vaselin flavoumnya 2,5 gram, unitnya harus segera kita konversi menjadi miligram. Maka kita bisa mengetahui bahwa polimixin bisulfat formulanya adalah polimixin bisulfat 0,833 miligram. Vaselin flavoumnya nggak usah dikonversi ya, kalau sudah satuannya gram tetap saja ditambah dengan vaselin flavum at 2,5 gram. Yang penting ini kalau sudah miligram gampang nanti nimbangnya gampang. Kalau misalnya membuat 5 gram berapa? Ya kalau 5 gram polimixin bisulfat yang ditimbang ya 2 kalinya ya atau 1,666 miligram. Kalau membuat per tubenya 2,5 gram berapa? Kalau kita membuat satu tube dan hanya 2,5 gram, yang nimbangnya polimixin bisulfat adalah 0,833 miligram. Sudah bisa dieksekusi ya, operasionalnya sudah bisa dieksekusi karena satuannya sudah dalam satuan miligram. Ya, ini yang perlu saya sampaikan sebelum kita lanjut pada yang lainnya. Ada yang mau tanyakan mengenai konversi unit ke miligram atau ke bobot dari basis unit atau basis potensi ke basis bobot? Sudah paham semua ya? Harus diketahui. Nanti mungkin ya suatu saat nanti di uji kompetensi akan keluar ini.
Baik, kemudian soal yang nomor 2, yang nomor 3 ya ini ya. Ini ada formula ini, dexamethasone sodium fosfat 55 mg, lanolin anhidrous 5 gram, mineral oil 10 gram, white petrolatum at 100 gram. Ini adalah formula bakunya seperti ini. Lalu ditanya, berapa penimbangan masing-masing ini? Dexamethasone yang ditimbang berapa? Lanolin berapa? Mineral berapa? White petrolatum berapa? Bila kita ingin memproduksi 100 tube. Masing-masing bobotnya adalah 5 gram. Dan diketahui rendemen produksi adalah 80%. Kemarin sudah kita bahas ya, rendemen itu maksudnya apa? Ada yang masih ingat? Muhammad Naufal masih ingat apa yang dinamakan rendemen? Naufal, ada Muhammad Naufal? Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi Ada Bapak, saya Bapak. rendemen itu apa Mas Muhammad Naufal? Rendemen itu adalah bobot kenyataan atau real, bobot real dibagi dengan bobot teoritis. Misalnya ya. Mohon maaf Bapak, rendemen itu bobot isi Bapak. Bobot apa? Bobot isi Bapak. Jadi misalnya gini ya, misalnya ini Mas. Saya mempunyai formula ini, dexamethasone 55, lanolin anhidrous mineral oil. Jadi mineral oilnya white petrolatumnya kira-kira berapa? 10, 15 ya, 15,055 ya. Jadi white petrolatum yang ditimbang ada 10 gram Bapak. mineral oilnya 10 gram ya. Ini kemudian white petrolatumnya add 100 gram. Berarti white petrolatumnya adalah 100 dikurangi 10, 90 ya. Dikurangi 5 jadi 85 dikurangi 85 Bapak. 85 dikurangi ini sodium fosfatnya ini 0,055 ya. Jadi tinggal 84,945 ya. 84,945 gram ya. Nah, kemudian kita campur ya. Kemudian kita campur dan ini misalnya teorinya kalau 100 gram bobotnya itu menghasilkan nanti 20 tube karena per tubenya adalah 5 gram ya. Tetapi kenyataannya setelah selesai loh, kok nggak jadi 20 tube ya? Kok jadinya 16? Kok hanya 16? Oh iya, karena masih banyak bahan-bahan yang sisa atau lengket pada tempat pencampuran ya, atau lengket pada mortir. Sehingga hasilnya pasti akan kurang dari faktanya, dari teorinya. Teorinya kalau 100 gram itu menghasilkan 20 tube karena per tubenya 5 gram, tapi kenyataannya kok hanya 16. Nah, berarti kalau seperti itu dikatakan dia mempunyai rendemen 16 per 20 atau 80%. Jadi rendemen itu adalah bobot atau jumlah sediaan real yang diperoleh dibagi dengan sediaan teoritisnya. Teoritisnya dapat 20, kok faktanya hanya 16? Berarti rendemennya adalah 16 per 20 atau 80%. Nah, nanti kalau menemukan soal seperti ini di mana ada rendemennya, maka rendemen itu dijadikan faktor koreksi. Ya. Nah, oke, kita selesaikan ini. Rendemen sudah paham ya, rendemen itu dijadikan faktor koreksi nanti. Jadi yang penting sekarang kita punya formula ini ya. Yang pertama kali kita harus melakukan adalah menghitung berapa bobot total ya. Ini bobot totalnya harus dihitung dulu. Target kita berapa tuh? 100 tube. Per tubenya berapa? 5 gram. Berarti bobot total sediaan adalah 500 gram atau 100 kali 5 gram. Ya.
Nah, tetapi karena di sini ada data rendemen 80%, maka bobot total yang 500 gram ini harus kita koreksi. Dikoreksi dengan angka rendemen ini. Ya. Jadi bobot totalnya adalah yang sudah kita hitung 500 gram ini dikalikan faktor koreksi dari rendemen, yaitu 80%. Berarti 100/80 kali 500 atau 625 gram. Jadi, walaupun kita hanya mentargetkan membuat 100 tube atau 500 gram, tapi hitungan-hitungannya harus dilebihkan. Dilebihkan dikalikan faktor rendemen tadi. Akhirnya menjadi keluar 625 gram. Lupa kok lebih banyak daripada 500 gram. Ya, karena kalau nggak gitu nanti nggak akan sampai 100 tuba hasilnya. Pasti akan kurang. Ya, jadi akhirnya bobot total kita adalah 625 dan semua perhitungan bahan itu dikembalikan ke 625 gram. Contohnya ini dexamethasone. Dexamethasone natrium fosfatnya tadi kan dikatakan 55 miligram. Ya toh? 55 miligram per 100 gram. Berarti kalau bobot totalnya 625, berapa yang ditimbang? Ya 55 per 100. Ya kalau 55 itu untuk 100 tahu karena 625 berarti 55 per 100 kali 625 miligram. Ketemu 343,575 miligram. Ya, kita timbang ini dexamethasonnya 343,575 miligram. Lanolin anhidrusnya berapa? 5. Dalam formula tadi kan 5 ya, lanolin anhidrusnya 5 untuk 100 gram, berarti lanolin anhidrusnya adalah 5 per 100 kali 625, ketemu 31,25 gram. Jadi semua sekarang harus mengacu pada bobot yang sudah dikonversi oleh rendemen, ya, agar jumlahnya nanti pas 100 tube. Mineral oilnya juga 10 per 100 kali 625 sama dengan 62,5 gram. Nah, white petrolatumnya berapa ya? Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Kita tambah white petrolatum at 500 atau at 625? Ditambah sampai 500 gram atau sampai 625 ya? Sampai 625, Bapak. Sampai 625, betul sekali, Mbak ya. Karena apa? Karena sekarang kita harus mengacu pada 625. Jadi pertimbangan kita atau perhitungan kita semua dikembalikan 625 sehingga bobot akhirnya nanti juga 625 gram. Ya, oke. Alhamdulillah mudah-mudahan sudah paham semua. Oke, ada yang mau tanyakan mengenai perhitungan-perhitungan dalam sediaan semi solid? Monggo silakan, Kak, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan sediaan salep mata. Ya, kemarin sediaan salep mata ini kita tulis di jenis-jenis sediaan topikal ya. Ada salep, ada krim, ada gel, ada plester, ya. Kemudian ada salep mata. Ini sekarang kita bahas salep mata. Apa tuh salep mata itu? Salep mata adalah masuk dalam salah satu sediaan obat mata. Ya, obat yang digunakan untuk mata. Ya. Dan syaratnya ini yang pertama kali disampaikan adalah produk ini adalah produk steril. Itu disampaikan dalam Farmakopeia Indonesia 6. Harus steril dan harus bebas partikel asing. Ya, nanti ada persyaratan partikel ukuran berapa yang boleh ada dan boleh tidak ada, yang boleh ada dan harus tidak ada dalam sediaan semata itu. Karena partikel ini penting ya. Kalau partikelnya ngawur saja, ada partikel-partikel yang besar-besar dioleskan pada mata, maka mata akan mengalami goresan-goresan atau luka. Ya. Kemudian dicampur, dikemas untuk digunakan pada mata. Bentuk sediaannya bisa larutan, suspensi, salep, dan bentuk padat.
Nah, sekarang kita fokus pada bentuk salep. Salep mata ini harus steril, lulus uji sterilitas. Dan ini menurut FI6 ya, kalau membuat sediaan salep mata, semua bahan yang digunakan harus disterilkan dulu. Apa, Pak? Basisnya? Ya, basis harus disterilkan. Bahan obatnya? Ya, bahan obatnya harus disterilkan. Antioksidan? Ya, kalau ada antioksidan harus disterilkan. Buffer dia, pokoknya semua bahan yang akan diformula menjadi sediaan mata ini harus disterilkan. Nah, pertanyaannya ini ada ditulis di F6. Ya. Bagaimana bila ada bahan dari salep mata yang tidak dapat disterilkan atau kita tidak mempunyai alat untuk sterilisasi? Misalnya, ada sediaan yang harus disterilkan dengan menggunakan radiasi. Mahal sekali ya, jadi pabrik kita tidak mampu itu menyediakan alat sterilisasi radiasi, tidak mungkin ada, maka diperbolehkan oleh FI6, tapi syaratnya bahan itu harus dipilih bahan yang sudah steril. Artinya apa? Ketika pabrik itu mengadakan obat, maka bahan yang tidak bisa disterilkan di pabrik kita, itu harus kita cari yang sudah steril. Jadi kita cari supplier-supplier yang menjual atau mendistribusikan bahan-bahan itu dalam keadaan steril. Ya, pokoknya harus steril. Apakah disterilkan di pabrik atau beli sudah steril boleh saja. Nah, karena semua sudah steril, maka tugas apoteker tinggal mencampur saja. Ya, setelah mensterilkan lalu mencampur semua bahan itu, kemudian dimasukkan dalam wadah dan dilakukan uji sterilitas. Uji sterilitas tetap harus dilakukan karena takut jangan-jangan ketika proses pembuatannya ada kontaminasi. Dan yang harus diperhatikan adalah mencampurnya atau memprosesnya itu harus secara aseptik. Apa yang dinamakan pencampuran atau proses secara aseptik, yaitu proses yang zero kontaminasi, ya, tidak ada kontaminasi sama sekali. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi di proses pembuatan sediaan steril, ya. Intinya bahan yang sudah steril harus diproses secara aseptis, kemudian dimasukkan dalam wadah, itu saja masih belum dipercaya. Harus dilakukan uji sterilitas. Jadi harus dipastikan bahwa sediaan yang kita produksi, yaitu salep mata ini adalah sediaan yang steril. Nah, ini persyaratan salep mata. Yang pertama, bebas dari partikel besar. Nanti akan kita bahas persyaratannya bagaimana. Basis digunakan yang tidak mengiritasi mukosa mata. Ya. Kemudian yang berikutnya, obat harus dapat mendifusi atau menembus basis. Basis yang digunakan harus bisa memperlama atau mempertahankan aktivitas obat ini pada jangka waktu tertentu, ya. Dan salep mata ini harus steril. Ingat bahaya Pseudomonas aeruginosa yang kita ketahui bisa menyebabkan mata buta. Jadi harus steril. Nah, basis salep mata yang boleh digunakan itu ada 4 persis seperti yang kemarin kita bahas ya. Boleh menggunakan dasar salep berminyak atau hidrokarbon atau bahan-bahan yang minyak ya. Kemudian yang kedua adalah bisa basis salep absorpsi. Misalnya adepslane, kemarin sudah kita bahas adepslane itu adalah minyak tapi bisa bersifat hidrofil ya. Hidrofil ya. Kemudian dasar salep tercuci, misalnya lanolin ya. Dan yang ketiga adalah dasar salep larut air. Nah, yang pertama itu murni minyak, basis berminyak atau hidrokarbon base. Yang kedua, basis yang terabsorpsi itu ya minyak, tapi minyaknya sifatnya hidrofil. Yang nomor 3 itu adalah basis yang bersifat hidrofil sehingga bisa
dicampur dengan air ya. Jadi basis salep mata itu ada basis yang dicampur dengan air juga, termasuk das PEG ya, atau das basis yang terakhir PEG itu adalah basis yang bisa larut dalam air ya. Jadi basis salep mata ya, ada yang murni salep mata saja, tapi ada juga basis yang ada basis yang larut dalam air, bisa campur dengan air ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita harus segera ingat pengawet ya. Jadi salep mata pun juga perlu ditambah pengawet apabila ada unsur airnya pada basis yang digunakan. Nah, di sini basis salep mata yang sering digunakan biasanya dikombinasi dengan lanolin dan PEG. Lanolin adalah basis yang tercuci air tadi ya. Kemudian basis PEG ini adalah basis yang larut dalam air. Tujuannya adalah untuk membantu proses pencampuran sediaan yang hanya bisa larut dalam air. Jadi kalau salep mata kita bahan obatnya itu mudah larut dalam air, sedangkan basis yang kita pilih adalah basis berminyak, maka kita bantu melarutkan atau mencampurkan larutan obat dalam basis berminyak tadi dengan bantuan lanolin atau PEG. Nah, cuman harus hati-hati ketika kita menggunakan lanolin, ya, petrolatum dan beberapa minyak tumbuhan, ya, itu ada yang bisa terabsorpsi oleh mata. Dalam jumlah tertentu, jenis tertentu, bisa terabsorpsi mata sehingga menyebabkan kornea bengkak. Ya, jadi ini harus diwaspadai. Jangan sampai digunakan bahan-bahan yang bisa menyebabkan bengkak pada kornea ini. Ya, gampangannya hindari lanolin, hindari petrolatum, dan hindari beberapa minyak tumbuhan. Ini contoh basis salep mata ya, sulfat, yellow soft paraffin, kemudian liquid paraffin. Nah, ini keuntungan kerugian salep mata. Keuntungannya adalah bioavailabilitasnya lebih besar. Dibanding apa? Dibanding salep mata. Dibanding tetes mata. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa sediaan mata itu bisa dalam bentuk larutan, bisa dalam bentuk suspensi, bisa dalam bentuk padat ya, dan bisa juga dalam bentuk semi padat atau semi sulit atau salep ini. Nah, yang salep itu keuntungannya adalah bioavailabilitas. Tahu ya bioavailabilitas ya? Bioavailabilitas adalah keberadaan obat dalam darah, dalam organ tubuh. Artinya yang diabsorpsi, yang masuk pada target organ atau pada pembuluh darah kita besar. Ya, kenapa begitu? Karena kalau basis salep mata yang digunakan, maka dia akan menempel pada mata lebih lama dibanding kalau tetes mata. Kalau tetes mata itu cepat hilangnya dari mata. Ya, cepat terbuang dari mata karena larutan. Tapi kalau salep mata sekali dioles biasanya ya akan tinggal di situ selama-lamanya ya, kecuali kalau pagi dibersihkan bisa, atau pagi dibuang atau terbuang oleh air mata bisa juga. Ya. Duration of action lebih lama karena bioavailabilitasnya lebih besar, nempel ke matanya lebih besar, maka lama kerja dari obat itu juga lebih panjang. Kenapa? Karena waktu kontak lebih lama. Ini tiga-tiganya berhubungan ya, waktu kontak lama maka duration of action-nya lama dan bioavailabilitasnya lebih besar. Nah, ini penjelasannya. Kalau tetes mata itu terbuang dari mata itu 16% per menit. Jadi kira-kira ya dalam waktu 6 menit tetes mata yang kita teteskan itu sudah tidak ada lagi di mata karena sudah terbuang bersama air mata. Tetapi kalau salep mata itu terbuangnya itu lebih lambat, yaitu 0,5% per menit. Jadi ya kasarannya
kalau diteteskan sekarang, ya, diteteskan sekarang kira-kira 12 jam lagi itu baru habis, ya, 0,5% per menit. Kok 12 menit, 18 menit ya, 18 menit. Maaf, 180 menit ya, 180 menit atau 3 jam ya, 3 jam itu baru hilang 0,5 ya, jadi 180 menit itu 90% akan hilang ya. Cuman kerugiannya sediaan salep mata itu adalah mengganggu penglihatan. Oleh karena itu biasanya dokter kalau memberi obat yang sama, satunya bentuk tetes, satunya bentuk salep, yang tetes itu digunakan pagi hari, yang salep digunakan malam hari menjelang tidur ya. Supaya aksinya bisa lebih lama, maka dioleskan menjelang tidur dan tidak mengganggu penglihatan dari pasien. Ini contoh basis salep mata ya, minyak petrolatum, minyak mineral, lanulin anhidrus, gel polietilin, dan minyak mineral. Dan basis salep mata ini harus mempunyai sifat tidak mengiritasi mata, obat dan dapat mengalami difusi untuk liberasi atau keluar dari sediaan, dan mampu menahan pelepasan secara bertahap. Ini khusus untuk yang sustain release ya, yang tujuan sustain release. Jadi dikeluarkannya sedikit-sedikit dalam waktu yang lama. Nah, kemudian kita perhatikan mata kita, ya, organ mata kita itu ada kelopak mata. Kelopak mata itu tujuannya adalah untuk melindungi bola mata. Dan bola mata kita ini selalu terlubrikasi atau terbasahi oleh air mata. Dan air mata kita itu bersifat steril loh. Air mata kita itu bersifat steril. Sehingga kalau sudah dikeluarkan dari kelenjar air mata, masuk menutup bola mata kita, dalam waktu tertentu air mata itu menjadi tidak steril karena kontak dengan udara luar. Dan kalau sudah seperti itu, biasanya mata kita secara otomatis akan mengedip ya. Tujuannya apa mengedip itu? Untuk membuang air mata yang tidak steril itu keluar, ya. Nah, untuk kaitannya dengan salep mata, ada beberapa bagian dari bola mata ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kornea. Kornea ini adalah tempat masuknya obat yang dioleskan pada bola mata. Ya, jadi obat yang dioleskan pada mata itu masuk melalui kornea. Walaupun sebetulnya dia bisa juga melalui konjungtiva dan melalui sklera. Tetapi yang melalui konjungtiva dan sklera ini tidak diharapkan. Kenapa? Karena kalau masuk sklera dan konjungtiva, dia akan masuk ke pembuluh darah. Sehingga dia akan ikut aliran darah dan ya kemana-mana, tidak fokus pada organ mata. Oleh karena itu, tempat ideal untuk absorpsi obat mata adalah pada kornea. Walaupun di konjungtiva dan sklera juga bisa terabsorpsi. Nah, dan yang diberi lingkaran biru itu adalah iris dan ciliary body. Ini adalah organ mata yang biasanya menjadi target terapi. Ya, jadi target organ mata untuk obat mata itu adalah iris dan ciliary body. Iris dan ciliary body. Ya. Nah, jadi agar obat yang dioleskan pada mata itu bisa fokus ke dua target organ ini, maka diharapkan absorpsinya adalah melalui kornea. Ya, diingat-ingat ya ini ya. Ada kornea, ada konjungtiva, ada sklera, ada iris dan ada ciliary body. Dua ini adalah untuk target organ pada mata. Nah, bagaimana obat itu bisa absorpsi dan masuk mata, masuk melalui kornea ya?
Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa obat masuk kornea lebih efektif karena target organnya adalah iris dan ciliary body. Ya, jangan dimasukkan, jangan absorpsinya jangan sampai terjadi pada sklera dan konjungtiva. Nah, ini adalah contoh proses absorpsi dari sediaan mata ya. Sebagian besar obat mata itu adalah sifatnya adalah basa lemah atau R3NH+. Dan nanti di dalam larutan R3NH+ itu akan terurai menjadi R3N dan H+. Nah, dari ketiga bentuk ini atau dari kedua bentuk ini R3NH+ dan R3N, maka yang diabsorpsi adalah yang bentuk tidak terion. Yang bentuk ion tidak bisa diabsorpsi. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini proses absorpsi yang terjadi di mana-mana. Di saluran cerna, di kulit, di mata. Itu yang bisa diabsorpsi adalah bentuk yang tidak terion atau bukan bentuk ion. Jadi kalau ada R3NH+ dan ada R3N, maka yang diabsorpsi adalah R3N. Walaupun R3NH+ itu juga bisa diabsorpsi, tapi ukuran partikelnya harus sangat kecil. Tapi yang utama adalah R3N, bentuk yang tidak ada ionnya. Nah, jadi begini, setelah obat itu keluar dari salep mata, ya, kemudian dia berada pada air mata yang ada pada lapisan terluar dari bola mata kita, ya, dia akan terurai menjadi R3N dan H+. Sekali lagi yang bisa diabsorpsi adalah bentuk R3N. Dan dia masuk ke substantia propria. Ini adalah larutan yang di bawahnya epitel mata. Kemudian di dalam substansia propria ini, dia ketemu H+ lagi menjadi R3NH+ lagi, tapi juga mengadakan keseimbangan terurai menjadi R3N ditambah H+. Dan sekali lagi yang bisa diabsorpsi adalah bentuk R3N. Ya. Jadi ini selalu keseimbangan ini selalu terjadi R3NH+, R3N ini selalu dalam keadaan keseimbangan. Tapi sekali lagi yang bisa diabsorpsi adalah bentuk R3N. Dan barulah dia masuk aqueous humor, ya. Itu adalah lapisan di bawah endotelium. Dan setelah itu dia akan dibawa ke mana tadi? Dua target organ mata, iris dan ciliary body. Ya. Nah, bioavailability obat atau keberadaan obat dalam tubuh itu dipengaruhi oleh aliran cairan lakrimal, ya, atau aliran air mata. Semakin deras air mata dikeluarkan, misalnya bayi ditetesi obat mata, sama ibunya matanya dipaksa untuk dibuka, bayinya itu jerit-jerit nangis, air matanya berurai, ya, berhamburan keluar, maka dia akan mempercepat hilang obat dari mata. Sehingga nggak efektif, bisa dikatakan nggak efektif. Sehingga untuk anak-anak atau bayi itu biasanya meneteskan atau mengaplikasikan obat mata itu pasien disuruh dalam keadaan tidur, ya, tidur saja, matanya pejam, lalu diteteskan di sudut antara mata dan hidung, ya, sudut antara mata dan hidung, maka airnya atau obat tetes yang diteteskan di situ itu akan otomatis merembes dan masuk ke dalam bola mata kita, ya. Tapi kalau salah mata memang tidak bisa, ya, harus dioleskan pada kelopaknya, kelopak bagian bawah. Ini kalau untuk tetes mata. Dan semakin banyak air mata dikeluarkan oleh anak itu atau oleh pasien, maka semakin cepat obat yang dioleskan atau obat yang diteteskan itu akan dibuang keluar. Ya, kalau tadi dikatakan 0,5% per menit, ini bisa lebih dari 0,5% per menit kalau anaknya itu nangisnya itu berlebihan. Ya. Kemudian bioavailabilitas obat pada mata dipengaruhi juga oleh efisiensi drainase nasolakrimal. Sejauh mana obat yang diteteskan itu atau diaplikasikan itu
khususnya bentuk cair ya, terbuang melalui saluran yang menghubungkan hidung dan mata. Ya, jadi antara mata kita dan hidung kita itu ada saluran yang menghubungkan, namanya adalah saluran nasulakrimal, dan air mata itu juga bisa membawa bahan obat itu terbuang, tidak berada pada mata melalui nasulakrimal. Semakin banyak yang terbuang melewati nasulakrimal, semakin rendah bioavailabilitasnya atau keberadaan obat pada organ mata. Kemudian air mata atau cairan lakrimal itu juga bisa berinteraksi dengan obat. Ya, ada beberapa protein yang dikandung pada air mata dan pengenceran oleh air mata, kemudian permeabilitas lewat kornea dan metabolisme oleh enzim pada air mata. Ini adalah hal-hal yang bisa menurunkan atau memengaruhi keberadaan obat dalam mata. Kornea, tadi sudah dikatakan bahwa kornea merupakan organ mata yang diharapkan bisa dilewati obat dalam jumlah yang cukup, sehingga nanti yang sampai di target organ itu jumlahnya juga cukup. Ya, kornea adalah membran yang bersifat hidrofil dan lipofil, ya, sama dengan kulit kemarin itu. Ya, ada bagian lipofilnya, ada bagian hidrofil. Kalau lipofil itu dimiliki oleh lapisan-lapisan lipid atau lipid bilayer. Kalau yang hidrofil yang mana ya? Atau pelapisnya apa? Pelapisnya adalah unsur protein. Jadi ada protein, ada lemak. Sama di mata pun juga seperti itu. Sehingga obat yang bisa diabsorbi ya obat yang bisa larut dalam air maupun obat yang bisa larut dalam minyak. Nah, ini kalau untuk salep mata itu mengoleskannya adalah pada kelopak bawah. Ya. Kemudian tipis-tipis saja, lalu pasien disuruh memejamkan dan membuka mata untuk memeratakan lapisan yang dioleskan pada kelopak itu agar melapisi seluruh permukaan bola mata. Nah, ini persalapan salep mata ya tadi sudah, cuma ini lebih detail lagi ya. Harus steril atau mikroorganismenya nol. Harus mengandung pengawet, khususnya untuk yang multiple dose. Ya, dan yang ada airnya tentunya ya, yang ada airnya. Tapi walaupun ada airnya, tapi kalau single dose tidak perlu pengawet. Ya, tujuannya adalah kalau itu sediaan sudah dibuka, diteteskan atau dioleskan, begitu dia terbuka itu sudah ada kontaminasi yang nempel. Maka diharapkan kontaminasi mikroorganisme yang nempel itu dihambat pertumbuhannya oleh pengawet. Ya, sehingga pengawet yang ditambahkan pada sediaan mata, khususnya salep mata, adalah sediaan mata yang multiple dose. Dan sekarang saya kira untuk salep mata itu semuanya multiple dose ya. Tidak ada yang single dose. Tapi kalau tetes kan sudah ada. Diteteskan sekali langsung dibuang ya. Hanya untuk sekali pakai saja. Itu nggak perlu tambah pengawet. Kalau multiple dose harus ditambah pengawet. Memenuhi persyaratan kebocoran dan partikel logam ya, tidak boleh ada partikel logam ya, dan harus tidak bocor, wadah dan tutup harus steril, tidak boleh mengiritasi. Nah, ini kaitan dengan iritasi ini adalah ukuran partikelnya. Ukuran partikelnya harus halus atau micronize. Nanti akan kita ketahui ya ketika kita belajar pembuatan sediaan mata, yang pertama kali dilakukan adalah melarutkan bahan obat dalam pelarut yang sesuai. Tujuannya apa ini? Tujuannya untuk yang pertama adalah untuk mengecilkan ukuran partikel dan yang kedua untuk memudahkan pencampuran tadi. Ya, jadi harus halus. Bagaimana kalau nggak ada pelarut yang sesuai? Kalau nggak ada pelarut sesuai, ya harus direduksi ukuran partikelnya dengan tambahan lubrikan. Ya, jadi memperkecil ukuran partikel itu bisa dengan keadaan kering, dalam keadaan kering, atau ditambah dengan pembasah. Apa yang kemarin namanya memperkecil ukuran partikel yang dicampur dengan pembasah? Levigasi, ya, levigasi. Nah, untuk ukuran partikel ini dipersyaratkan bahwa bahan baku yang dikandung ya
atau bahan baku yang digunakan untuk sediaan mata ini 10 mikrogramnya, 10 mikrogram bahan obat ini tidak boleh mengandung partikel asing ukuran lebih dari 9 nanometer, tidak boleh sama sekali, dan tidak boleh lebih dari 2 partikel dengan ukuran 20-25 nanometer. Yang ukuran 9 nanometer ini tidak boleh sama sekali, yang ukuran 20-25 nanometer ini maksimal 2, tidak boleh lebih dari 2. Itu persyaratan partikel untuk bahan obatnya, ya, bukan untuk sediaannya ya, untuk bahan obatnya. Yang diuji adalah yang diameternya 9 nanometer dan 20-25 nanometer. Bahan obat ini harus dapat mendifusi atau menembus basis salep mata. Kemudian harus mempertahankan aktivitas obat selama masa aktif, mempunyai titik lebur yang mendekati suhu tubuh, dan pH sesuai dengan pH mata. Ini saya kira normatif ya. Nah, kenapa titik leburnya nggak boleh terlalu tinggi? Tetapi harus melebur pada suhu tubuh ya, pada suhu sekitar 25, 26 ya. Agar salep mata yang dioleskan pada mata itu menjadi lumer ketika dioleskan. Karena suhunya mengalami penaikan dan mendekati titik leburnya sehingga memudahkan terjadinya liberasi atau pelepasan bahan obat dari salep mata. Nah, ini pembuatan salep mata, semua peralatan dan kemasan primer khususnya ya, kemasan primer adalah kemasan yang langsung kontak dengan sediaan ya, itu harus disterilkan. Contohnya kalau salep mata ya tubenya dan tutupnya itu harus steril. Kalau kerdusnya nggak perlu. Kerdusnya adalah kemasan sekunder. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya. Kemudian setelah semua disterilkan, bahan obat juga dilarutkan dalam air. Bahan obat dilarutkan dalam air. Tujuannya untuk apa tadi? Untuk memikronise atau untuk memperkecil ukuran partikel obat. Lalu disaring. Ya. Tetapi bila bahan obat ini tidak bisa larut dalam air, maka direduksi dalam keadaan kering ya, dengan penambahan lubrikan. Nah, setelah dikecilkan, baik lewat pelarutan atau livigasi, maka disterilkan. Bahan obatnya steril, basis salepnya kemudian dilelehkan, disaring dan disterilkan. Tujuannya menyaring untuk apa ya? Kenapa basis salep harus disaring setelah leleh? Untuk menghilangkan partikel, ya. Kemudian campurkan semua bahan tadi yang sudah steril dan sudah disaring tadi dalam kondisi aseptis, yaitu dilakukan pada laminar airflow cabinet. Laminar airflow cabinet itu adalah lemari yang steril dan selalu ada aliran udara sehingga kontaminasi tidak mungkin terjadi karena aliran udaranya cepat. Yaitu yang dikatakan aseptis. Tidak mungkin ada kontaminasi karena setiap ada kontaminasi
kontaminasi itu akan dihembus keluar dari lemari itu. Ya, sehingga ruangnya itu tetap steril selama proses pembuatan. Setelah itu dimasukkan dalam wadah dan dilakukan uji sterilitas dan uji yang lain. Nah, mikroorganisme yang harus diwaspadai adalah Staphylococcus aureus, ya, kemarin sudah kita sebutkan bahayanya sama dengan Pseudomonas aeruginosa, ya. Kemudian ada Bacillus subtilis, ya, karena kalau Pseudomonas itu menyebabkan buta, kalau Bacillus itu menyebabkan abses atau bengkak pada mata, dan juga akan terjadi infeksi di vitreous humor bagian mata. Dan Aspergillus fumigatus, yaitu adalah bagian dari jamur atau ragi. Ini ada 4 bakteri yang harus diwaspadai, sehingga ketika kita melakukan sterilisasi, kita harus fokus pada keempat bakteri ini. Ya. Nah, pengawet yang digunakan bisa senyawa amonium kuartener, benzalkonium klorida, senyawa merkuri organik, misalnya fenil merkuri nitrat, parahidroksibenzoat, atau alkohol tersubstitusi fenol, contohnya adalah klorbutanol, atau senyawa Hg yang lain yang tidak tercampurkan dengan halida ini. Hati-hati ya kalau menggunakan senyawa Hg, masuk fenil merkuri nitrat, ya, yang bisa berinteraksi dengan halida atau ClBrY itu, ya, bisa menyebabkan pengendapan Hg. Nah, ketika kita menggunakan pengawet, misalnya sediaan obat mata kita ini multipedus dan sediaan mata kita ini ada unsur airnya, maka harus digunakan pengawet, dan pengawet yang digunakan itu dosisnya harus ditetapkan lewat satu penelitian yang namanya adalah uji efektivitas pengawet. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari dosis yang tepat. Ya. Pengawet digunakan pada sediaan non-steril. Tujuannya melindungi sediaan dari masuknya tumbuhan mikroorganisme yang terjadi selama proses atau setelah proses manufacturing, ya. Tetapi bisa juga ditambahkan pada sediaan yang steril, ya. Ini khususnya adalah semua sediaan yang mengandung ada unsur airnya, ya. Non steril ada airnya, maka tolong ditambahkan pengawet, ya. Sediaan steril ada airnya dan multiple dose, tolong ditambahkan dengan pengawet. Cuman harus hati-hati, pengawet ini tidak boleh mengganti proses sterilisasi. Enggak, saya sterilkan, Pak, sediaan saya yang sudah saya tambah pengawet, enggak boleh. Pengawet itu hanya menghambat pertumbuhan bakteri selama proses penyimpanan. Kalau sterilisasi itu apa tujuannya? Mematikan, ya. Jadi kalau pengawet itu menghambat pertumbuhan bakteri, kalau sterilisasi itu mematikan bakteri. Jadi jelas tujuannya lain. Nah, uji efektivitas pengawet yang tadi saya lakukan, saya katakan harus dilakukan ketika kita menggunakan pengawet. Tujuannya adalah untuk menetapkan kadar minimum pengawet yang masih mempunyai efektivitas sebagai pengawet. Dan kadar minimum yang masih punya efektivitas pengawet inilah nanti yang kita pilih sebagai dosis pengawet yang akan kita gunakan pada sediaan kita. Sebetulnya kalau pengawet itu ditambah sebanyak-banyaknya ya pasti amannya, ya. Pasti efektif. Tetapi itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pengawet pada dasarnya bersifat toksik. Ya, jadi uji efektivitas pengawet, menetapkan kadar minimum, dan kadar minimum inilah nanti yang kita pilih untuk sediaan farmasi kita dengan alasan untuk toksisitas, mencegah terjadinya toksisitas pada pasien. Nah, terkait dengan sediaan farmasi yang pengawetnya diuji itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah
golongan injeksi, ya. Atau juga ini sediaan optalmik. Nah, sediaan optalmik yang dibuat dengan dasar atau pembawa air. Sediaan optalmik ya, mata ya. Jadi salep mata yang multiple dose yang mengandung air itu harus ditentukan, harus menggunakan pengawet, dan pengawet yang digunakan itu dosisnya harus diteliti melalui uji efektivitas pengawet. Dan ini masuk kategori 1. Kategori 1 ini adalah kategori yang paling rigid, ya. Persyaratannya nanti paling ketat untuk kaitan dengan penggunaan pengawet atau dosis minimum yang diperbolehkan itu. Ya. Nah, nomor 2 adalah sediaan topikal yang dibuat dengan dasar pembawa air, sediaan tetes hidung yang non-steril, dan emulsi termasuk sediaan yang dioleskan ke membran mukosa. Nah, ini sebelumnya sediaan mata kan juga masuk ini ya, tapi kan sudah masuk kategori 1, ya nggak usah dimasukkan kategori 2. Kategori 2 itu lebih longgar persyaratannya. Kategori ketiga, sediaan oral selain antasida ya, yang menggunakan pembawa air itu harus tambah pengawet. Pengawetnya harus diuji efektivitas pengawet, tetapi dengan ketentuan atau dengan persyaratan yang lebih longgar, dan antasida ini adalah paling longgar karena masuk pada kategori 4 ya. Tapi sediaan mata, salep mata itu masih ke sini. Salep mata yang menggunakan bahan dasar ada airnya atau yang juga yang multiple dose. Nah, untuk bakteri, untuk melakukan uji efektivitas pengawet itu digunakan 5 mikroorganisme. E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, ini mewakili contoh bakteri, ya, mewakili bakteri. Kemudian Candida albicans dan Aspergillus itu mewakili jamur dan ragi. Jadi bakteri, jamur, dan ragi harus digunakan sebagai mikroorganisme untuk uji efektivitas pengawet. Artinya, dosis minimal pengawet yang ditambahkan tadi harus bisa menghambat ini pertumbuhan E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus, Candida, dan Aspergillus niger. Jadi kelima-lima bakteri ini harus diuji, ya. Dan kelima bakteri itu menggunakan media berbeda-beda, ya. Kemudian suhu inkubasinya juga berbeda-beda, lama inkubasinya juga berbeda-beda, ya. Waktu inkubasinya juga berbeda khususnya untuk yang Aspergillus niger ini 3-7 hari. Nah, kemudian sebagai catatan, mikroorganisme yang digunakan itu harus mikroorganisme yang baru ya. Jadi kita baru dapat dari Amerika. Misalnya persyaratannya tadi kan ATCC toh, American Type Culture Collection, itu spesiesnya harus seperti itu, harus memenuhi persyaratan itu ya. Kita dapatkan dari Amerika, kemudian baru kita dapatkan itu boleh digunakan. Biasanya ya bakteri biakan yang kita simpan pada laboratorium kita itu kalau sudah waktu tertentu harus diremajakan. Ya, diremajakan dengan cara diambil beberapa berapa koloni forming unit, lalu dimasukkan pada media yang baru. Maka bakteri itu menjadi remaja kembali, berkembang biak, jumlahnya banyak, dan masih muda-muda. Kalau yang pertama, karena sudah disimpan agak lama, maka biasanya tidak muda lagi, ya. Nah, kemudian beberapa saat kemudian kita ambil lagi yang kedua tadi, kita biarkan lagi pada media yang baru, dia remaja lagi. Nah, peremajaan itu dibatasi maksimal 5 kali. Ya, tidak boleh lebih dari 5 pasase biakan ATCC yang murni, yang asli. Pasase adalah transfer mikroba dari biakan ke media jenis yang baru. Dan media yang digunakan untuk uji ini harus diuji fertilitasnya dulu. Dipastikan bahwa media uji yang digunakan untuk uji efektivitas pengawet ini
masih fertil ya, masih bisa digunakan untuk bakteri itu tumbuh kembang ya. Jangan sampai media yang rusak kalau digunakan sebagai uji efektivitas pengawet. Nah, prosedurnya adalah sebagai berikut. Kita ambil 5 wadah, 5 tabung ya, 5 tabung. Masing-masing sediaan diuji efektivitas pengawetnya. Masing-masing ditambahkan ke dalam tabung sediaan yang akan diuji itu. Sediaan yang akan diuji dimasukkan dalam tabung 5 tabung. Kenapa harus 5 tabung? Tabung pertama itu untuk E. coli, ya. Tabung kedua untuk Pseudomonas aeruginosa, tabung ketiga untuk Staphylococcus aureus, dan tabung keempat untuk albicans dan untuk Niger, Aspergillus niger. Nah, jumlah inokula yang ditambahkan pada inokula itu adalah bakterinya ya. Jadi gini, saya ulangi. 5 tabung. Masing-masing tabung ditambah dengan sediaan yang akan diuji. Dan sediaan yang akan diuji itu yang diuji adalah pengawetnya. Kemudian setelah dimasukkan sediaan yang akan diuji efektivitas pengawetnya itu, lalu masing-masing ditambah bakteri. Tabung 1 tambah E. coli ya. Tabung 2 tambah aeruginosa, tabung 3 tambah dan seterusnya. Nah, maka harapannya adalah E. coli yang dimasukkan dalam tabung yang sudah ada sediaan yang mengandung pengawetnya akan dihambat pertumbuhannya. Harapannya begitu ya. Nah, oleh karena itu jumlah bakteri yang dimasukkan pun berbeda-beda. Untuk sediaan kategori 1, 2, dan 3, ini yang saya katakan yang ketat tadi, jumlah bakterinya harus 100.000 sampai 1 juta koloni forming unit per mililiter. Ya. Jadi kalau yang sediaan kita yang kita uji itu 10 mili, maka bakterinya harus 10 pangkat 6 kali 10 atau 10 pangkat 7 koloni forming unit. Banyak. Tapi untuk yang terakhir tadi, untuk yang kategori 4, bakteri yang dimasukkan nggak sampai 1 juta. 1.000 sampai 10.000. Rendah sekali ya. Selisihnya banyak sekali. Itu yang saya katakan bahwa sediaan 1, 2, 3 itu ketat. 1 paling ketat, 2 agak longgar, 3 lebih longgar, 4 paling longgar. Termasuk jumlah bakteri pun yang ditambahkan juga berbeda. Sediaan kategori 1, 2, dan 3. Salep mata tadi masuk kategori berapa? Kategori 1 ya. Salep mata tadi masih ingat ya, kategori 1 itu yang paling ketat. Nah, kemudian diinkubasi sesuai dengan ketentuan tadi ya. Nah, kemudian setelah selesai waktu uji selesai, maka kita hitung bakterinya tinggal berapa. Tadi dimasuki 10 pangkat 6 atau 1 juta bakteri. Ini harus berkurang ya. Karena sudah ada pengawet. Dan pengawet itu akan menghambat pertumbuhan bakteri. Dan bakteri itu selain ada yang tumbuh, ada yang mati. Kalau yang tumbuh dihambat, yang mati dibiarkan, maka dia harus berkurang jumlahnya. Ya, nah jadi untuk sediaan kategori 1 ini yang paling ketat ya. Bakterinya yang 3 tadi ya, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ya, dan satunya lagi apa tadi itu ya, itu harus turun. Minimal turunnya itu adalah 1 log reduksi. 1 log reduksi itu artinya turun pangkat 10 pangkat 1. Jadi kalau tadi 1 juta, maka dia sekarang harus menjadi 10 pangkat 5. Ya, dari bakteri tadi 1 juta menjadi 10 pangkat 5. Ya. Dari awalnya 1 juta, setelah dikumpulkan dengan pengawet yang ada pada sediaan, maka dia harus mengalami penurunan. Kenapa turun? Karena yang datang atau yang baru yang tumbuh tidak boleh ada karena dihambat pertumbuhannya, tidak boleh ada yang tumbuh.
yang mati karena usia dibiarkan mati. Jadi pasti mengalami penurunan dan penurunannya adalah minimal atau tidak kurang dari 1 log reduksi. Jadi kalau 10 pangkat 6 minimal 10 pangkat 5. Bagaimana kalau turun 10 pangkat 4? Lebih bagus. Semakin banyak turunnya semakin bagus. Ya. Itu pada hari ke-7. Ya, setelah seminggu. Setelah seminggu diinkubasi harus turun 1 logaritma. Turun 10 pangkat 1. Kemudian kalau sudah disimpan 14 hari, harus turun tidak kurang dari 3 log reduksi. Artinya kalau 10 pangkat 6 harus turun menjadi 10 pangkat 3. Dari 1 juta menjadi 1000. Itu artinya turun 3 log reduksi. 3 log ya, turun 3 log itu turun 10 pangkat 3. Jadi dari 10 pangkat 6 turun menjadi 10 pangkat 3. Jadi bakteri yang masih hidup tinggal 10 pangkat 3 atau 1000. Dan pada hari ke-28 tidak boleh ada peningkatan. Tetap bagaimana? Tetap boleh. Yang penting tidak boleh ada peningkatan. Jadi begitu ya, dari yang hari ke-7 harus turun 1 log, hari ke-14 harus turun 3 log, sampai hari ke-28 atau minggu ke-4 itu tidak ada yang turun sama sekali. Tidak ada yang meningkat, tidak ada yang menimpa. Turun boleh. Enggak turun juga enggak apa-apa. Pokoknya enggak naik. Nah, ini adalah persyaratan untuk salep mata dan sediaan injeksi. Itu untuk bakterinya. Tadi kan saya katakan bahwa ada 3 bakteri, ada 2 jamur dan ragi. Nah, kalau jamur dan ragi itu persyaratannya enggak aneh-aneh. Yaitu koloni tidak meningkat dari jumlah awal. Jadi kalau ditambahkan 10 pangkat 6, tidak nambah lagi pada hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-28. Turun lebih bagus, yang penting tidak boleh nambah. Gitu aja. Nggak nambah itu sudah masuk efektif. Nah, adik-adik, tadi saya katakan bahwa ini uji efektivitas pengawet yang tujuannya adalah untuk mengetahui kadar terendah dari pengawet yang kita gunakan. Dengan demikian, untuk uji ini kita harus menggunakan beberapa dosis pengawet, ya, atau kekuatan pengawet harus berbeda-beda. Pengawet 1 misalnya menggunakan formula 1 itu tambah 0,1%, formula 2 tambah 0,2%, formula 3 tambah 0,3%, formula 4 tambah 0,4%. Misalnya 4 formula ya. Masing-masing diuji dengan ditambah bakteri tadi. Kemudian dilihat yang formula 1 yang menggunakan pengawet paling rendah memenuhi enggak persyaratan pengawet ini? Memenuhi, Pak. Yang formula terendah itu memenuhi. Karena pada hari ke-7 turun 1 logaritma, hari ke-14 turun 3 logaritma, dan setelah itu nggak ada yang turun lagi. Tapi nggak ada kenaikan juga. Berarti memenuhi persyaratan. Yang paling rendah itu memenuhi persyaratan. Nah, kalau yang paling rendah itu memenuhi persyaratan, maka bisa kita yakini yang lebih besar lagi juga pasti memenuhi persyaratan karena pengawetnya juga sudah ditambah lebih banyak. 0,1%, 0,2, 0,3, 0,4. Pasti yang 2, 3, 4 lebih memenuhi lagi, yang paling rendah saja memenuhi. Nah, tetapi untuk uji efektivitas pengawet itu kita tidak boleh langsung memutuskan, ya sudah, kalau gitu kita gunakan 0,1%, tidak boleh. Harus kita turunkan lagi dosisnya, dosis pengawetnya diturunkan, kekuatan pengawetnya diturunkan lagi ya. Misalnya dicari yang 0,05, dicari 0,02 misalnya ya. Lalu diuji juga seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Kalau 0,05 yang tadi 1%, 0,1% memenuhi persyaratan ya. Sekarang diturunkan 0,05% masih memenuhi persyaratan, tetapi yang di bawahnya yaitu yang 0,02% tidak memenuhi persyaratan, maka kita boleh menggunakan 0,05% ini sebagai
dosis pengawet yang kita usulkan, kita tambahkan pada sediaan kita, dan itu kita laporkan kepada Balai Besar POM. Ini loh Pak, dosis terkecil yang masih efektif. Karena kalau diturunkan, dia nggak efektif lagi. Jadi saya menggunakan dosis terkecil dalam penelitian saya yang masih efektif. Gitu ya. Jelas ya, adik-adik ya. Itu tujuannya kita melakukan uji efektivitas pengawet, yaitu untuk mencari dosis terkecil yang masih efektif. Artinya di bawahnya harus sudah tidak efektif, dan dosis terkecil itulah yang kita gunakan dalam formula kita. Jadi nanti kalau kita membuat formula, kita mencantumkan dosis pengawet, harus ada lampiran uji efektivitas pengawet yang menunjukkan bahwa dia yang terkecil yang paling efektif. Karena lebih kecil itu sudah nggak efektif lagi. Jelas ya? Nah, itu untuk sediaan kategori 1. Kalau kategori 2 ya tentunya lebih longgar lagi, yaitu hari ke-7 tidak boleh kurang dari 2 logaritme. Ini koloni tidak kurang dari 2 log reduksi dari jumlah hitungan awal pada hari ke-17, pada hari ke-14. Padahal tadi untuk sediaan 1 kategori 1 kan hari ke-14 harus turun 3 log. Dari 1 juta turun menjadi 1.000. Kalau di sini turun menjadi 10.000 itu masih bisa diterima, masih bisa efektif ya. Sedangkan jamur dan raginya sama, tidak ada pertumbuhan dibanding bakteri atau dibanding jamur awal. Kategori 3 lebih longgar lagi, yaitu tidak kurang dari 1 log pada hari ke-14 ya. Dan yang keempat ini paling longgar ya. Tidak ada persyaratan bakteri, yang ada adalah persyaratan jamur dan ragi. Tidak mengalami peningkatan. Itu saja sudah dikatakan efektif. Ya. Oke, mudah-mudahan paham semua ini ya. Ada yang mau ditanyakan adik-adik tentang uji efektivitas pengawet ini? Kenapa harus dilakukan uji efektivitas pengawet? Karena pengawet itu sifatnya adalah toksik. Jadi harus dicari kadar yang terendah yang masih efektif, dan itu harus ada bukti penelitiannya. Ya. Dan penelitiannya menggunakan 5 bakteri ya. Ini E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, dan Aspergillus niger serta Candida albicans ya. Terus persyaratannya adalah jumlah penurunan harus lebih besar dari tadi, ketentuan-ketentuan tadi. 1 log untuk hari ke-7, 3 log untuk hari ke-14. Itu untuk sediaan mata. Dan sediaan sel mata masuk kategori berapa? Kategori 1. Itu yang harus diketahui oleh adik-adik untuk uji efektivitas pengawet. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan kemasan salep mata. Kemasan yang boleh digunakan untuk salep mata adalah gelas, plastik, ya, itu biasanya adalah low density polyethylene LDPE, dan tapi harus hati-hati menggunakan plastik LDPE karena ada antioksidan, ada lem, ada tinta yang biasanya dibebaskan dan akan tercampur dengan bahan obat kita. Untuk mengatasi itu biasanya nanti ditambah dengan laminating, ya, dilaminating atau dilapisi. Jadi plastik-plastik yang kita gunakan itu akan dilapisi. Kemudian logam, ya, logam juga bisa digunakan sebagai salep mata, kemasan salep mata. Ini contohnya ya. Kemasan salep mata itu bisa plastik, bisa logam. Ya, yang logam itu biasanya menggunakan aluminium. Yang plastik itu dibagi 2, ada yang seamless dan ada yang laminating. Yang seamless itu tidak ada laminatingnya, tidak ada pelapisnya, ya. Dan ini biasanya ada yang monolayer, ada yang multilayer. Kalau yang laminating itu
dilapisi dengan PBL, yaitu plastik barrier laminate. Laminatingnya adalah ethylene vinyl alkohol, ya, atau ABL. Kalau ABL itu pelapisnya adalah aluminium. Nah, ini adalah plastik yang tidak ada pelapisan, yang seamless, ya, yang biasanya terdiri dari beberapa lapis tapi tidak ada laminatingnya, ya. Lapisan pertama adalah polietilen. Lapisan yang paling luar yang kelihatan oleh mata kita itu yang paling luar itu polietilen, yang paling bawah pun adalah polietilen, ya. Kemudian dibuat beberapa lapis, di antaranya ada lapisan etilen vinil alkohol, ya, dan ini ada lem-lemnya. Ini yang banyak adalah lemnya. Admer itu adalah lem. Jadi lapisan yang paling luar adalah polietilen, kemudian ada lem, kemudian dilapisi dengan etilen vinil alkohol yang merah ini, dikasih lem, dan yang keluar adalah sama, yaitu polietilen lagi. Nah, itu untuk salep mata. Ada yang mau tanyakan kira-kira? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan sediaan yang berikutnya, yaitu suppositoria. Ya. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal atau anus, ya, atau vagina atau uretra. Uretra adalah saluran kencing, ya, saluran kencing. Umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Setelah dimasukkan pada rektal, dia akan meleleh, ya. Tujuannya adalah untuk melepaskan bahan obatnya. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik, dan bahan dasar suppositoria yang umum digunakan adalah lemak coklat, gelatin tergliserinasi, minyak nabati, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas, ya. Basis untuk suppositoria itu apa saja. Definisi suppositoria berasal dari bahasa Latin, yaitu supponere, diletakkan di bawah. Dan bisa efek lokal, bisa efek sistemik. Kalau efek sistemik akan diabsorpsi oleh pembuluh darah yang ada pada rektal dan dibawa ke target organ. Untuk efek lokal, biasanya untuk mengatasi sembelit, sakit, iritasi radang terkait hemoroid, dan sebagainya, itu yang lokal. Kalau yang sistemik, untuk anti asma, analgesik, dan antipiretik. Itu adalah beberapa suppositoria yang sudah sering digunakan di terapi di pasien-pasien di rumah sakit, ya. Nah, suppositoria dipilih untuk bayi atau geriatri yang tidak dapat menelan obat atau yang kesulitan menelan obat, ya. Misalnya pasiennya sudah sangat sepuh, ya, sulit sekali menelan obat, atau anak-anak yang rewel sekali kalau minum obat, itu bisa diatasi dengan diberikan suppositoria. Atau pasien pasca operasi. Nah, kenapa pasca operasi diberi suppositoria? Karena biasanya habis operasi ketika anestesi itu ada gangguan pada saluran cerna kita, ya. Biasanya peristaltiknya akan menurun sekali, sehingga kalau dipaksa minum, jangankan minum obat, ya, minum air saja, dia pasti akan mengalami muntah dan itu membahayakan. Oleh karena itulah pasien yang pasca operasi, obat-obat bisa diberikan melalui rektal atau melalui suppositoria ini. Atau pasien yang mual muntah hebat, ya percuma nanti menggunakan obat, ya. Kalau dia mual muntah hebat, ya, obat yang diberikan akan dikeluarkan lagi dalam bentuk muntah. Obat yang tidak dapat aktif pada pH lambung atau mengalami kerusakan ketika ketemu pH lambung atau ketemu pH basah, ya, dan seterusnya. Atau obat yang mengiritasi lambung, atau juga obat yang mengalami degradasi karena enterohepatic cycle.
Nah, apa yang dinamakan intrahepatic cycle itu obat diabsorpsi di intestin atau di usus, ya, kemudian masuk ke hepar. Oleh hepar dia dikembalikan lagi ke usus. Jadi bolak-balik dari usus ke hepar, dari hepar kembalikan lagi ke usus. Nah, selama proses dari hepar ke usus, dari usus ke hepar, itu dia kan akan ketemu dengan enzim-enzim yang ada pada intestin. Dan enzim-enzim pada intestin itu biasanya bisa mendegradasi bahan obat. Oleh karena itu bahan obat akan didegradasi berulang-ulang sampai mengalami penurunan jumlah yang sampai di bawah angka yang tolerannya, ya, sampai di bawah angka yang ditoleransi sehingga obat tidak lagi efektif. Maka obat yang mengalami intrahepatic cycle ini tidak boleh digunakan per oral, harus digunakan cara yang lain, bisa injeksi atau bisa dengan suppositoria. Nah, bentuk suppositoria itu harus sesuai dengan celah tubuh, ya. Ya, supaya tidak menimbulkan rasa sakit, ya. Tidak mengganjal celah tubuh supaya tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menimbulkan tekanan pada celah tubuh, ya. Dapat bertahan dalam waktu tertentu, tidak dimasukkan rektal, lalu ketika dia berdiri dia melorot turun jatuh, tidak bekerja, ya. Jadi harus bertahan pada rektal dalam waktu tertentu. Kemudian bentuknya silinder, salah satu atau kedua ujungnya runcing. Suppositoria, sudah pernah praktikum ini suppositoria adik-adik di laboratorium? Sudah Belum? pernah, Bapak. Sudah. Sudah pernah, ya? Sudah pernah, tapi bukan formulasi. Oh, di formula apa? Di Bukan praktikum apa? formulasi, Bapak. Praktikum apa, Mbak? Praktikum farmasetika dasar. Oh iya, praktikum ya sama aja, ya, sama aja. Tapi kan minimal sudah mengenal bentuk suppositoria itu, ya. Dan suppositoria itu ada yang rektum dimasukkan ke dalam rektum tanpa bantuan alat. Kalau yang vagina itu memerlukan alat pembantu, ya, yang namanya adalah aplikator seperti ini. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi absorpsi obat di rektal? Yang pertama adalah faktor fisiologis, ya, atau keadaan faal tubuh kita, khususnya faal rektal, ya, jumlah air yang tersedia di rektal, sifat dari cairan yang ada di rektal, kandungan rektal apa saja, dan rute sirkulasi, ya. Rute sirkulasi itu proses absorpsi obat pada pembuluh darah yang ada di rektal. Jadi itu tergantung dari banyak sedikitnya pembuluh darah yang ada pada rektal. Semakin banyak pembuluh darah yang ada pada rektal, maka proses absorpsi akan semakin banyak, jadi obat semakin lebih efektif. Ini tujuan untuk proses yang sistemik loh, ya. Kalau yang lokal itu tidak mempengaruhi rute sirkulasi, tidak mempengaruhi bioavailability obat dalam tubuh. Dan sifat fisika kimia bahan obat dan basis, ya, sifat bahan obat dan basis, stabilitas obat dalam basis, ukuran partikel, sifat basis, kapasitas sebar, dan sebagainya itu akan mempengaruhi efektivitas terapi untuk obat yang dimasukkan rektal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dasar pemilihan bahan aktif, ya. Yang pertama adalah kita lihat secara organoleptis, apakah partikel kasar, bentuknya padat atau cair, ini harus kita pelajari dulu. Nanti kalau bentuk partikelnya kasar, ya tentunya harus direduksi dulu, ya. Kalau bentuknya padat, ya harus dilelehkan dulu. Kalau bentuknya cair, harus kita lihat ini cairnya ini sifatnya lipofil atau hidrofil, ya, sehingga menentukan proses-proses berikutnya. Kemudian densitas. Nah, densitas atau bobot jenis dari bahan aktif itu penting sekali. Yang penting kita ketahui adalah apakah densitas bahan aktif dan eksipien itu selisihnya banyak apa enggak. Ya. Kalau selisihnya banyak, ini tantangan bagi apoteker
Karena bahan obat itu bisa mengalami segregasi atau mengumpul di satu titik, ya. Seharusnya obat yang ada pada sediaan farmasi itu kan harus terdispersi secara merata dalam seluruh sediaan farmasi. Nah, kalau densitasnya berbeda sangat jauh antara bahan obat dan basis, maka nanti bisa mengalami segregasi dan mempengaruhi homogenitas bahan obat. Apa enggak boleh diformulasi? Boleh. Ini tantangan bagi apoteker khususnya yang di bagian formulasi. Dan kelarutan bahan aktif dan basis dapat mempengaruhi homogenitas, dapat mempengaruhi pelepasan, dan dapat mempengaruhi aseptabilitas. Ini bisa menimbulkan nyeri atau tidak. Itu nanti kita lihat dari kelarutan bahan obat pada basis. Ya, oke. Saya kira itu yang bisa kita bicarakan pagi hari ini. Ada yang mau tanyakan? Ini sudah kurang 1 menit lagi. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam